jauh pakai saya lepas menggeh-menggeh soalnya saya habis niup. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 23, 24, kemudian nanti disambung ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Pepatah mengatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjuangan hidup tidak selalu memihak kepada orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Memang segala sesuatu sekarang diukur dengan kekuatan dan kecepatan. Ya, contohnya yang siapa yang dapat bertahan di masa COVID, yang kuat fisiknya. Lalu bisnis, saudara, bisnis makanan pun sekarang kecepatan. Ya, kecepatan itu diutamakan. Beberapa waktu yang lalu kami makan bersama-sama. Ya, setiap acara kita makan gantian traktir gitu ya. Nah, saudara, ketika kami sedang makan, kami rombongan pesen lele goreng. Ya. Lalu yang di belakang saya, di belakang tembok ini Pak Pur, dia pesen yang berbeda. Apa itu ya Pak Eko ya waktu itu? Capcay apa ya? Semacam itu ya, capcay ya. Pesen capcay, lainnya lele goreng. Yang lainnya cepet karena apa? Karena sama. Jadi sekali goreng banyak, selesai. Nah yang capcay ini carry, saudara. Kita makan sudah selesai, sudah mau pulang, minuman sudah habis, punya Pak Pur belum keluar. Kasihan deh. Gerundel, mau tak kasih makanan yang di kantong saya adanya pil, banyak pil. Nanti mabuk ya. Akhirnya cuma ya gitu aja berkeluh kesah ya, karena akhirnya sampai hampir 1 jam baru keluar. Nah, memang sebetulnya ukuran pelayanan sebuah rumah makan yang baik adalah kecepatan. Katanya jangan sampai lebih dari 15 menit. Ketika lebih dari 15 menit itu sudah terlalu lama. Orang bisa sudah kehilangan mood, sudah kehilangan selera makan. Rasa laparnya sudah lewat. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya ini kecepatan. Tapi apakah orang yang selalu cepat dia pasti menang? Tidak juga. Ya. Ada kalanya memang kita memerlukan kecepatan, tetapi kadang-kadang kita membutuhkan irama yang lambat. Setiap olahraga, saudara-saudara, ya, ketika olahraga atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu jantungnya cepat ya, ketika mengejan jantungnya cepat. Biasanya disuruh relaksasi. Tarik napas dulu Bu, tarik napas dulu ya. Hembuskan, wah ini sudah kayak hipnoterapi ya. Hembuskan ya. Pelan-pelan, tahan, hembuskan, dan orang yang olahraga juga gitu, supaya jantungnya kembali normal, saudara, dia biasanya suruh ambil napas, dihembuskan pelan-pelan, supaya jantungnya kembali normal, lambat dalam arti normal, ya, tidak berdetak cepat terus, gitu, ya. Orang tidur, saudara-saudara, yang otaknya berjalan, makanya kalau saudara stres, saudara mikir masalah, kita mikir masalah, biasanya tidak bisa tidur. Ya, ruangan tamu kanan, mentok dinding kiri, mapan berbaring dek, menyawang melihat atap, kemudian kedil, terus karena apa? Otaknya aktif. Makanya di dalam pelajaran hipnotis sebetulnya tidur itu tarik nafas, hembuskan pelan-pelan sambil mensugesti diri ya.
lemas, makin rileks, makin rileks. Nah, ternyata melambat itu perlu. Tidak selalu harus cepat, karena otak yang cepat terus, saudara, sepertinya stres, tidak bisa istirahat, ya, tidak bisa tidur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata mutiara demikian: marah, gusar, dan ketidakmampuan untuk menguasai diri, ya, akan membuat kita kehilangan pengamatan. Kita akan terjerat kepada respon balik yang membabi buta. Sedangkan orang-orang yang tenang, nah ini ya, tenang kan dibutuhkan. Tenang itu mesti frekuensi otaknya melambat, saudara, di sugesti diri. Orang-orang yang tenang dapat menguasai diri, akan sabar menunggu lenyapnya mendung dengan kukuh, sehingga membuatnya selalu berada di posisi yang kuat. Orang tenang itu cenderung kuat, mentalnya kuat, pikirannya kuat, menghadapi apa saja. Kalau saudara sudah biasa tenang, ketika mulai gelisah, ya, tarik nafas, tenangkan, rilekskan diri saudara, ya. Apalagi kita bisa fokus kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, wah, lebih kuat lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, saya tadi siang membaca buku tentang penelitian ilmiah yang menarik tentang kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan itu sebetulnya kuncinya ternyata kuncinya bukan seberapa banyak uang saudara, ya, karena atau seberapa banyak anak saudara, bukan. Kebahagiaan sebuah rumah tangga adalah terletak di area rumah saudara. Kalau di area rumah itu sudah tidak beres, tidak mungkin seseorang mengalami kebahagiaan. Nah, kalau saya tarik dengan saat tenang ini, saudara, saat teduh, karena tema pada malam ini gereja yang tekun berdoa. Tubuh kita adalah bait. Bait itu rumah, rumahnya Roh Kudus. Ya, kedamaian kita, kedamaian Kristen itu sesungguhnya terletak di wilayah ini, saudara. Rumah kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan ditentukan di situ, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang gampang panik, ya, dan dia tidak bisa tenang, ya, tidak bisa tenang, dia tidak bisa masuk ke dalam dirinya, ya. Masuk ke dalam artinya kayak tadi, ya, mungkin orang sukses, aktif, berprestasi di luar sana, kerja keras di luar sana, tapi sampai di rumahnya tidak tenang, tidak bisa bahagia. Aktivitas kita sibuk sekali, tetapi kita tidak punya waktu berhubungan dengan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, tidak tenang. Makanya tidak ada kedamaian di situ, saudara-saudaraku. Adanya kepanikan, kelelahan, keletihan, hampa. Yang sering alami, aku hidupku hampa. Itu pasti, saudara. Kita sedang jauh dari Tuhan. Paling tidak kita jauh dari Tuhan. Pada saat ada kebakaran atau gempa bumi seperti kemarin, yang gempa bumi yang hebat, ya, atau kebakaran yang hebat, menurut para peneliti, saudara, biasanya orang-orang mengalami kepanikan dan keluar bukan maksudnya menggandeng anaknya, tapi yang diambil, dipikir guling itu adalah anaknya, karena dia memikir anaknya cepet keluar, ambil gulingnya bawa keluar lari, anaknya ditinggal di dalam. Karena apa? Panik. Jadi salah ngambil. Makanya orang yang panik itu biasanya akan bertindak salah dalam hal apa saja. Maka oleh karena itu perlu sekali, saudara, saya mungkin sudah sering membaca di renungan-renungan harian, ilustrasi renungan hariannya. Ada seorang bapak yang ketika istrinya beli apa, dia ngasuh anaknya, sudah di kereta bayi, dan anaknya ini nangis teriak-teriak, di taman orang-orang semua melihat, kan mesti panik kan, ya, dia, aduh, sebagai ayahnya sendiri, istrinya tidak ada, ya, dia akhirnya menyebut, Tri, tenang, tenang. Terus orang yang lihat, anaknya namanya Tri, bukan, saya yang Tri. Kenapa kok
bukan menenangkan anaknya, menenangkan dirinya dulu. Karena kalau menenangkan dirinya, kalau enggak menenangkan diri ya bisa-bisa anaknya dibanting ya saudara. Udah diam-diam brok, emosi, panik, mati. Makanya yang perlu ditenangkan tuh bukan anaknya dulu, kitanya dulu. Tenang dulu. Ya, oleh karena itu saudaraku, doa itu sangat penting karena doa itu penyeimbang antara aktivitas keseharian kita yang dituntut kecepatan, dituntut kegiatan kerja keras, otak kita peras. Kemudian kita berdoa, seimbang. Penyeimbang itu perlu. Saudara di dalam ketika makan daging mesti berusaha makan sayur. Apa? Penyeimbang. Serat tingginya apa? Sayur, buah-buahan. Demikian pula dalam aktivitas kita yang sangat tinggi kita perlu penyeimbang saudara, yaitu apa? Berdoa. Diam, tenang. Ya, diam, tenang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel ini di dalam Yesaya. Waduh, tidak saya tulis ini. Tetapi saya kutipkan alamatnya lupa, tidak saya cantumkan. Ini dari Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, ya, kamu akan diselamatkan. Bertobat itu artinya apa, saudara? Berbalik kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara berbalik kepada Tuhan, memang mengandalkan Tuhan, dikatakan apa, saudara? Barang bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya tidak akan untung, tidak akan beruntung. Semakin saudara cepat, saudara tetap akan tergilas. Firman Tuhan berkata, belajarlah sekarang berpaling kepada Tuhan. Jangan panik dulu, jangan membuat keputusan apa-apa dulu. Tunggu diam dulu menghadap Tuhan. Memang tidak bisa, maunya kita itu cepat, maunya. Tapi firman Tuhan, tidak, diam dulu kamu, belajar diam tenang. Ya, karena disitulah terletak kekuatan, kita akan menghormati Tuhan. Karena orang berdoa itu artinya orang mempercayai Tuhan, dia menghormati Tuhan. Nah, kalau kita itu orang yang tidak berdoa, kita tidak pernah menghormati dia selayaknya. Orang Kristen kita hanya di gereja saja pulang-pulang. Dalam keseharian kita tidak pernah memberi penghormatan kepada dia sebagai Tuhan kita yang katanya dia berdaulat atas segala sesuatu. Kalau dia berdaulat atas segala sesuatu, kan mestinya kita menghormati orang yang pribadi yang berdaulat itu, yaitu Tuhan. Dia yang berkuasa mutlak atas hidup kita, atas apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Kalau begitu hormati dia. Caranya menghormati bagaimana? Berdoa, diam di hadapannya. Itu caranya menghormati. Karena itu Martin Luther berkata, saudara, doa adalah tembok yang kuat. Kalau di dalam gereja, benteng gereja. Lanjutannya, doa adalah senjata orang Kristen yang bagus. Nah, saudaraku, dia perlindungan saudara. Kemarin di acara PBI kita berdiskusi, saudara. Ini kan banyak orang mengutuki Israel. Ya, Israel itu dikutuki, termasuk Menteri Luar Negeri kita mengkutuki Israel. Padahal ada ayat berkata kepada Abraham dan keturunannya, barang siapa mengutuki engkau akan dikutuki. Nah, lalu kita sempat memang diskusi ya di situ. Ya, sebetulnya Israel itu siapa yang dimaksud? Bukan Israel yang sekarang ada di sana. Israel yang dimaksud adalah sebetulnya adalah gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus, maka siapapun yang menentang gereja, berniat jahat terhadap gereja, akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Dan itu sudah terbukti. Saulus ketika menganiaya gereja, Yesus menjumpai Saulus di jalan dan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, aku menganiaya gereja orang-orang Kristen. Iya, itu adalah tubuhku. Nah itu ya, makanya saudara-saudaraku, yang kedua kita berbicara pada waktu itu mengkutuki. Sopo sing ngutuki? Nek sing ngutuki itu wis biasa kutak-kutuk, dilo-dilo ngutuki wis gak mandi. Dasare mulutnya suka mulut mengutuk.
Kutuk yang berbahaya itu, saudara-saudara, kalau diucapkan oleh orang yang diurapi. Tapi orang yang diurapi itu tidak mudah ngutuki masalahnya juga. Tuhan Yesus itu yang diurapi ya, yang disebut Mesias itu kan yang diurapi. Disalib, dihujati, tidak mengutuki ya saudara, malah doanya Bapa ampunilah. Aduh, kok tidak terkutuklah engkau yang menghina saya, kok tidak gitu. Iya, karena orang yang diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus itu tidak gampang marah. Tetapi sekali marah, saudara-saudara, sampai marah itu, sampai mengeluarkan kutuk, terkutuklah engkau orang-orang Farisi, terkutuklah engkau orang-orang Saduki. Waduh, celaka kalau sudah gitu. Benar-benar dikutuki kalau itu. Tapi kalau yang ngutuk itu biasa mengkutuki, mulutnya memang mulut tidak baik. Tidak usah khawatir. Pak Tri, saya kemarin dikutuki ibu saya lah, ibumu sering ngutuki, sering, ya sudah biarin aja. Ini latah itu namanya ya, kebiasaan buruk. Nah, orang Kristen itu dilindungi, saudara-saudaraku, ya, dilindungi dengan sangat kuat. Seorang teman saya yang mahasiswa STBI sekali lagi ya, yang kemarin masuk STBI, keluarganya hilang-hilangan anak siji, disantet saudara, dikirim rambut paku karatan, paginya ditemukan di bawah bantalnya. Tidak bisa tembus. Tidak ada kutuk yang membahayakan, santet apapun yang membahayakan orang Kristen. Tidak ada. Dukun yang bertobat saja mengakui, dukun yang bertobat ya, mengakui sendiri bahwa nyantet murid sekolah minggu, nah ini anak-anak sekolah minggu ada ya, tidak bisa, tenang, jos. Nyantet anak-anak sekolah minggu aja tidak bisa, apalagi orang tua sing berdoa, tidak bisa. Karena ketika orang berdoa kata Martin Luther, saudara-saudaraku, ini tokoh reformasi gereja, saudara, dia berkata apa saudara, orang Kristen itu dibentengi oleh tembok yang kuat, ya. Dibentengi oleh tembok yang kuat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita selanjutnya akan belajar malam hari ini berdasarkan nats yang kita baca tadi, itu tadi sekelumit tentang mengapa kita harus berdoa ya. Sekarang kita akan belajar apa buah dari gereja yang tekun berdoa. Ayat yang kita baca tadi adalah gereja mula-mula, jemaat di Yerusalem ketika mereka baru saja Petrus ditangkap. Petrus itu sebagai waktu itu pemimpin gereja pada waktu itu ya. Kalau sekarang seperti gembala seniornya. Ditangkap dan dilarang, kamu tidak boleh mengajar dalam nama Yesus, tidak boleh berbicara memberitakan tentang Yesus. Terus mereka berdoa. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, itu teman-teman segereja. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala, ya, larangan-larangan itu. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan seterusnya. Dan ketika mereka berdoa, bergoncanglah tempat mereka berdoa. Wah, luar tuh. Tapi tempat lain tidak ada gempa ya. Tidak sedang ada gempa. Tapi tempat mereka berdoa itu bergoncang. Ya, bergoncang hebat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat mereka diancam ya, mereka berdoa. Kadang-kadang ketika kita merasa terancam, kita tidak malah berdoa. Ya, orang Kristen sekarang itu kalau ada masalah, apa yang dilakukan? Kumpul rapat. Yuk kita bicara yuk. Kita rapat dulu. Akhirnya apa yang muncul, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya? Ya, saya pernah berkhotbah di sebuah gereja yang banyak masalah. Gereja itu sebenarnya dikatakan ya kayak sinagog ya, tempat ibadah itu, walaupun tidak sama dengan sinagog, tapi sebenarnya tempat di mana umat berkumpul. Dikatakan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, tetapi sekarang itu gereja malah menjadi, rumahku akan menjadi rumah rapat. Makanya gereja kita tidak banyak rapat, banyak bekerja, banyak berdoa. Tetapi rapat juga penting, tetapi tidak terlalu dipentingkan. Yang penting masing-masing fokus ke tugas masing-masing ya, dan itu pasti akan berjalan dengan baik. Nah, ketika mendapat ancaman mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Ya, akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus.
Ya, itu ayat yang 31, dan mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau gereja sekarang yang banyak rapat penuh dengan perdebatan. Karena kumpulnya rapat, bukan kumpul berdoa. Kalau kumpul berdoa dipenuhi Roh Kudus, kalau kumpul debat ya rapat cuma debat aja. Penuh perdebatan akhirnya. Hasilnya pertengkaran. Ya, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya akhirnya juga parah, ya. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kita akan melihat tentang dipenuhi Roh Kudus ini, saudara. Loh, ini dipenuhi Roh Kudus itu jadi gimana Pak Tri? Kok mereka dipenuhi Roh Kudus? Di Kisah Para Rasul pasal 2, pada waktu Pentakosta Roh Kudus dicurahkan itu, mereka dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian mereka berkata-kata, ini pasal 4 kembali penuh dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Karena, nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca tulisan Sproul. Sproul itu jangan semprul ya saudara, ini Sproul. Karena banyak saya nganu maca apa tuh gitu. Tulis semprul apa sprul ya. Namanya memang gitu. Orang Kristen tidak perlu berusaha untuk mendapatkan karya baptisan dari Roh Kudus. Ya, nek baptisan Roh Kudus, saudara tidak perlu berdoa. Ya. Karena baptisan Roh Kudus itu yang dibicarakan kepada Nikodemus. Semua orang, kalau bagaimana aku dapat diselamatkan? Kamu harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Nah, itu sebenarnya bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus itu yang membaptis Yesus. Pendeta tidak bisa. Ya, kapan saudara dibaptiskan? Ya, pada saat saudara sesungguhnya menerima Yesus Kristus, hari itu saudara sudah dibaptiskan di dalam Roh Kudus, disatukan langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti dikukuhkan ketika dibaptiskan dengan air. Memang baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak begitu berhubungan dengan baptisan air. Baptisan air itu hanya sebetulnya bentuk pengakuan kita kepada dunia bahwa kita sudah disatukan dengan tubuh Kristus. Ya. Lalu saudara, jadi baptisan Roh Kudus itu tidak perlu usaha kita ya. Dibahas kemudian derajat seseorang Kristen dipenuhi. Nah, ini sekarang dipenuhi. Kalau tadi dibaptis, sekarang dipenuhi. Derajat seorang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus bergantung dari seberapa jauh dia menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus. Nah, kalau ini bergantung kepada kita soal dipenuhi Roh Kudus. Tergantung saya dan saudara berserah pada Roh Kudus atau tidak. Berserah itu bagaimana? Ya tadi salah satunya diam, tenang, percaya kepada dia. Orang yang diam, orang yang tidak percaya Tuhan itu mesti mengandalkan otaknya, tidak bisa diam. Aku kudu piye ya? Aku kudu piye ya? Itu kan percaya diri sendiri. Kalau saudara percaya Tuhan, diamlah, diam. Belajar diam di hadapan Tuhan. Mulai berdoa dulu. Hormati Tuhan dulu, karena dia yang berkuasa, berdaulat penuh dalam hidup saya dan saudara. Cara menghormati dia apa? Diam dulu, diamo. Banyak ayat-ayat seperti itu, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Nah, seberapa banyak kita mempercayai dia? Ya, itu kuncinya di situ. Kita memang cenderung panik, saudara-saudara, panik. Tetapi ketika menghadapi apapun, berusahalah untuk tenang. Tenang dan mulai fokus kepada Tuhan. Nanti ilustrasi terakhir itu kisah nyata ya. Bagaimana satu gereja fokus kepada Tuhan ketika menghadapi kepanikan. Nah, ketika lahir baru, saudara, seorang bayi bukan bayinya itu berusaha keluar sendiri, kan tidak ada ya. Ketika saudara bayi, ada bayi merangkak keluar dari perutnya ibunya, tidak ada ya. Yang mengeluarkan mesti ibunya. Makanya lahir baru itu bukan pekerjaan bayi itu kita. Ya, kan Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali. Tidak bisa kita melahirkan diri kita, itu tidak bisa. Ibu kita yang melahirkan. Itu pekerjaannya ya Allah kita. Bukan pekerjaan kita. Ya. Nah, tetapi setelah keluar, lalu dikatakan sebagai bayi-bayi rohani. Bayi rohani itu saudara masih banyak ditolong oleh Roh Kudus. Makanya ketika saudara orang Kristen rohani, baru jadi orang Kristen, biasanya doa banyak dijawab.
Kok koyok manja banget, ini dijawab, itu dijawab. Wah, banyak sekali keberuntungannya. Karena memang bayi itu masih banyak dilindungi. Tetapi ketika sudah menjadi dewasa, firman Tuhan kata, sekarang kamu belajar makan makanan keras. Ya, firman Tuhan, jangan firman Tuhan yang enak-enak tok, yang janji-janji tok. Mulai sekarang mendengarkan firman Tuhan yang kadang-kadang nyelekit, panas di telinga, ya, menusuk hati. Nah, itu yang disebut makanan keras, ya. Tidak ada, saudara-saudaraku, kalau mohon maaf saya tidak tahu apakah ada orang tua, ibu, ayah yang masih menyuapi anaknya ketika dewasa. Anak-anak saya ada, Vando saya tidak pernah nyuapi loh, itu belum, padahal masih kecil. Saya tidak pernah menyuapi. Elva apalagi, Eldo apalagi, Ellen tambah segede tuh. Tapi kadang-kadang saya dengar ada ya, nek anak-anak saya ada yang, "Pak, aku suapi, Pak." Boleh, cukup kecetok. Pakai ini. Wes gede tuwek jaluk disuapi, enggak bisa makan sendiri. Ya kadang-kadang ada orang yang malas, saudara-saudaraku, yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu tadi ya, dipenuhi Roh Kudus itu harus ada usaha saudara. Setelah saudara dilahir barukan, jangan lama-lama menjadi bayi. Ya, setelah saudara menjadi orang Kristen, kemudian dibaptiskan, kemudian cepat segera bertumbuh. Ya, cepat segera bertumbuh. Saudara mulai harus berdoa, belajar berdoa, belajar membaca Alkitab, karena disitulah nanti saudara dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bisa berulang-ulang, berarti ada kalanya kita tidak penuh Roh Kudus. Makanya kalau kita melihat orang Kristen yang jatuh dalam dosa, kemungkinan besar dia sedang tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi keduniawian, dipenuhi hawa nafsu, dipenuhi macam-macam, pesta pora dan sebagainya. Tetapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, apa ciri khas utama? Dia akan memuliakan Yesus Kristus. Ya itu. J.S. Baxter, kutipannya akan ditayangkan, itu seorang penulis teolog Kristen. Dia menulis buku penafsiran sampai 3 buku, saudara. J.S. Baxter berkata, apa yang Tuhan pilih dibersihkannya. Kalau saudara memang orang pilihan, saudara akan dibersihkan melalui apa? Mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan bersihkan dibentuknya. Apa yang dibentuk Tuhan dipenuhinya. Apa yang dipenuhi Tuhan digunakannya. Jadi rangkai-merangkai, saudara. Makanya kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, mesti saudara akan menjadi alat Tuhan, pasti, otomatis. Karena orang yang dipenuhi akan digunakan menjadi alatnya. Ya, ketika kita tidak sedang dipenuhi, ya kita tidak akan menjadi alat Tuhan. Jadi ini tadi yang pertama, saudaraku. Apa dampak gereja yang berdoa? Pertama, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Lalu yang dampak yang kedua yaitu ayat 29. 29 ini tadi tidak dibaca tapi saya tampilkan di sini. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah, ini permintaan mereka dalam doa ya, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Karena mereka diancam, ditakut-takuti, lalu permintaan mereka di dalam doa apa? Beri kami keberanian. Ya, beri kami keberanian. Mereka berdoa bersama-sama itu, kita nyimpang sedikit ya. Berdoa bersama-sama itu bagaimana toh Pak Tri caranya? Apakah semua berdoa berseru kayak lebah itu? Tidak. Karena dalam bahasa aslinya adalah himotimadon. Himotimadon itu, saudara-saudaraku, satu pikiran. Satu pikiran itu, jadi kemungkinan besar seperti kita kalau doa Rebo itu ada beberapa orang yang memimpin doa, semua fokus kepada apa yang dinaikkan pemimpin doa. Bisa saudara, kalau menurut saya jangan diam ya, kalau diam amin Tuhan ngantuk saudara. Dengarkan pemimpin doa, dan kita harus sehati saudara, kalau mau doa kita itu dijawab sehati, sepikiran dengan pemimpin doa. Ya Tuhan, benar kami berdoa untuk COVID ini supaya segera lindungi jemaat di tempat ini, lindungi orang usahanya dan lain-lain. Itu saudara terus mengikuti dengan cara saudara, tapi terus fokus pada doa yang dinaikkan oleh pemimpin doa.
Kemungkinan besar menurut para penafsir seperti itu. Ya, mereka sehati bersama-sama dengan pikiran yang sama, dan hasil doanya luar biasa, saudara. Tempat itu berguncang. Tempat yang berguncang itu sesungguhnya menunjukkan ada aktivitas kekuatan roh Tuhan yang begitu hebat pada saat orang berdoa bersama-sama. Ya, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa usahakan semua fokus pada para pemimpin doa. Sehingga ketika doa itu saudara tuh, kalau saudara berdoa ngene berdoa, ya itu sih marah, tidak fokus, tidak efektif doa kita. Ya, harusnya kita berdoa bersama-sama, satu pikiran bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, ayat 31, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, tadi yang pertama, lalu mereka memberitakan firman Tuhan Allah dengan berani. Doa terjawab. Minta berani, dikasih berani. Sekarang mereka tidak takut sama sekali pulang dari gereja. Baru teolog yang sedang saya ringkas bukunya, Erikson, menulis demikian, saudara. Sekalipun demikian, Petrus berkhotbah, ini tentang Petrus ya, berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Sejauh kita ketahui, tidak pernah Yesus melakukan hal semacam itu. Yesus belum pernah, saudara, berkhotbah 3.000 orang bertobat. Enggak. Karena Yesus malah berkata, nanti aku akan kembali ke surga dan roh yang akan kuutus sehingga kamu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Yesus pernah berkata gitu, dan itu terbukti. Ya, hari Pentakosta Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan dikatakan Yesus tidak pernah melakukan hal semacam itu. Setahu kita, Yesus sendiri tidak pernah mendapatkan tanggapan sebesar itu dalam pelayanannya. Barangkali Yesus tidak menghimpun para petobat sebanyak itu dalam seluruh pelayanannya. Bagaimanapun, kunci keberhasilan para rasul bukan terletak pada kemampuan dan kekuatan mereka. Yesus telah menyuruh mereka untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Yesus menerangkan bahwa kedatangan Roh Kudus akan memberikan kepada mereka kuasa yang telah dijanjikannya, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal yang telah dikatakan olehnya sebelumnya itu. Ya. Kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus membuat mereka melakukan tugas mereka dengan berhasil. Doa dan kemampuan tersebut merupakan sumber kekuatan yang masih tersedia bagi orang Kristen yang ingin melayani Tuhan. Ya, kayak kata-katanya siapa tadi? J.S. Baxter tadi, saudara ya. Apa yang dipilih Tuhan dibersihkan, apa yang dibersihkan dibentuk, apa yang dibentuk dipenuhi, apa yang dipenuhi digunakan jadi alat Tuhan. Ya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mesti akhirnya akan menjadi alat Tuhan, entah dia pendeta atau tidak. Ya, Katrin Coleman yang kemarin saya sebutkan itu ibu rumah tangga biasa, tetapi memimpin kebangunan rohani ribuan orang. Smith Wigglesworth tukang pipa kayak Pak Jiman, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Setahu saya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menjadi alat Tuhan. Saudara tidak harus jadi pendeta ya. Paulus tetap membuat tenda. Ya, ketika dia berkata orang yang malas janganlah dia makan. Ya, orang yang tidak bekerja janganlah makan itu sebetulnya konteksnya bukan seperti motivator sekarang ya. Motivator sekarang itu kan soalnya kerja keras adalah pintu gerbang keberhasilan. Terus ayatnya biasanya pendeta-pendeta mengutip, ya pendeta motivasi itu, orang yang malas bekerja janganlah dia makan, padahal konteksnya tidak kayak gitu. Makanya teologi kemakmuran itu banyak ngawurnya di situ. Cuma nyomoti orang jemaat yang menyimak kadang-kadang, oh iya ya memang betul ya Alkitab gitu. Padahal Alkitab tidak ngomong gitu. Konteks dalam ayat itu sebetulnya adalah waktu itu Paulus itu menasihati para pelayan. Kamu nek melayani jangan membebani jemaat lo ya. Seperti aku melayani jemaat itu dengan menghidupi diriku sendiri. Ya, dengan membuat tenda. Lalu dia berbicara pada para pelayan, kalau kamu malas bekerja jangan makan. Konteksnya beda. Kalau motivator, orang giat pintu kepada kesuksesan. Bedanya arahnya kesuksesan. Padahal yang dimaksud ayat itu yang dikutip, biasanya banyak orang mengutip. Yang di situ maksudnya hiduplah untuk Tuhan. Berkorbanlah untuk Tuhan dengan bekerja keras.
Itu kamu berkorban untuk Tuhan, maksudnya gitu. Nah itu contoh-contoh saudara-saudaraku yang dikasih itu. Jadi, nah sekarang saya akan menutup dengan kesaksian Dr. Peggy Scarborough, wah angel namanya. Dr. Peggy Scarborough. Dr. Peggy Scarborough itu, saudara, dia menderita di dalam masa pelayanannya, dia menderita kanker payudara yang ganas. Perawat yang ikut memeriksa temannya dia, saudara, ketika memeriksa itu dia belum pernah melihat kanker sebesar itu sepanjang karirnya sebagai perawat di ruang bedah. Nah, dokter sudah ngomong ini sudah menyebar kemana-mana dan secara medis tidak mungkin tertolong. Jemaat panik, ya kayak waktu Butri diinformasikan Butri kritis kan panik semua, saudara. Ini ya sama, saudara, karena dia juga ibu gembala ya. Semua mengalami kepanikan. Tapi saudara, suaminya berkata semua fokus pada Tuhan. Ya, jangan fokus kepada penyakit istri saya. Jangan kamu memikirkan penyakit istri saya. Semua fokus kepada Tuhan. Nah, ini yang saya maksud, diam, tenang, percaya, fokus. Jangan mengalihkan fokusnya kepada masalah-masalah saudara, bikin panik itu. Fokuslah kepada Tuhan, duduk, diam, semua jemaat tenang, semua berfokus kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang berdaulat. Dan kita berharap kepada Dia saja. Kalau kita memang berharap pada Dia, ya berharaplah pada Dia. Dan puji Tuhan, saudara, sampai menulis buku itu 3 tahun setelah dinyatakan tidak mungkin hidup, itu masih hidup. Ya, dan sudah diangkat operasinya dan tidak tumbuh lagi. Padahal itu menurut dokter sudah nyebar, kalau nyebar itu mestinya tumbuh lagi atau bentar lagi mati. Tapi tidak, yang makin kuat, makin sehat, dan dia melayani, menguatkan wanita-wanita yang terkena kanker payudara. Ya, pelayanannya akhirnya lebih khusus lagi. Makanya ya Tuhan mengerjakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan tertentu karena Tuhan mau memakai kita menguatkan orang-orang yang lain. Karena banyak orang-orang lain yang ketakutan menghadapi hal itu. Ya, makanya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan, ya. Itu sebenarnya Tuhan mau memakai kita kalau saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Saya dan saudara harus fokus, harus punya waktu, berdiam diri, duduk menghormati Tuhan, membaca Alkitab. Ya, dengan cara itu saya dan saudara akan ditopang oleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Kita